Hai semuanya, mama semua apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, semoga jualannya laris manis, dan semoga semangatnya masih tetap keep fire ya mak ya. Oke, kita ngelanjutin ya untuk konten-konten sebelumnya tentang masa-masa penjualan yang lagi sedang-sedangnya hot atau lagi cold nih, lagi dingin nih. Kayak gimana nih menurut mak-mak semuanya? Yang aku dengar harga bensin tambah naik, harga cabai ya, nih banyak banget nih yang berdampak dari harga bensin ataupun Pertalite, Pertamax, solar, dan lain semuanya pada naik. Apa aja sih dampaknya buat kita? Ya, pengalaman aku selama 12 tahun di online shop, setiap tahun pasti ganti presiden, mau presiden mana aja pasti naik bensin mah. Jadi nggak ada hubungannya ya, presiden sama bensin itu selalu naik. Oke, nah kita kan nggak mungkin selamanya berkeluh kesah, nggak mungkin selamanya itu ya aduh gimana ya mak Ian ya, aduh gimana nih jualan gimana dan why kenapa sampai kapan mak kita terus bertanya dan sampai kapan kita mengeluh dan dengan keadaan. Lebih baik kita cari solusi bagaimana yang baik, bagaimana manajemen yang baik, bagaimana cara meningkatkan ataupun cara mengupgrade semua kapasitas kita sebagai pedagang online shop yang baik. Apalagi kita mama super kreatif, ya nggak sih? Kali ini aku akan sedikit berbagi tips lagi tentang manajemen stok ya. Aku agak fokus di stok nih kali ini karena yang aku perhatikan stok ini adalah salah satu peluru kita. Ibarat tuh kalau dalam pistol ya mak ya, stok ini nih adalah salah satu peluru paling penting dalam penjualan. Kalau kita nggak punya stok, gimana kita mau jualan, ya kan? Apa yang mau kita jual? Atau main aku dropship, aku nggak butuh stok, tapi meskipun dropship kalian butuhkan supplier yang punya stok, oke? Jadi stok adalah salah satu peluru paling penting dalam penjualan selain yang lain-lain ya mak ya. Oke, jadi yang pertama, banyak banget yang aku lihat masih confused nih, masih bingung. Main, aku baru belajar jualan, aku baru mau mulai jualan. Apa aja sih yang aku harus lakukan? Apakah aku harus stok? Apakah aku harus dropship? Atau aku sebagai owner brand, apakah aku harus sistem PO? Atau aku harus nyetok dulu sekian ribu piece? Aku harus gimana mak? Gimana nih? Aku menelan ludah dulu ya. Sebenarnya sistem stok, manajemen stok baik pre-order ataupun ready stock ini dari dulu menurut aku nggak pernah ada kalimat yang baku untuk sistem penjualan yang bagus seperti apa. Bagi beberapa owner brand lain, sistem pre-order paling cocok buat mereka karena satu, mereka bermain aman, mereka nggak penting mikirin stok, mereka nggak perlu takut dengan stok yang banyak, dan manajemen menurut mereka yang bermain di sistem pre-order, mereka lebih safety, mereka lebih dapat untungnya aja tanpa mempunyai resiko dengan stok yang banyak. Tapi di belahan universe lain, di belahan emak-emak dagangan yang lain, mereka bilang, aku kalau stok main, aku dikomplain nih sama customerku. Soalnya kalau stok kadang-kadang kalau PO kadang-kadang ini kita suka lolos gitu, suka loss. Misalnya target PO tanggal 2 Oktober udah selesai, ternyata penjahit baru selesai ready-nya itu tanggal 10, akhirnya kita dikomplain dan lain-lain. Kayaknya aku lebih senang dengan sistem ready stock deh Marian, lebih aman, kita jualan barang yang ada. Dan banyak banget yang gimana sih soal perdebatan soal dalam agama ya. Ini aku nggak mau konsentrasi dalam agama, bukan bidang aku, sorry. Cuman ada beberapa yang memang bilang kalau sistem PO itu goror lah, apalah, barang nggak ada, whatever. Tapi ya whatever, aku nggak mau berasumsi di sana karena bukan pakem aku, bukan bidang aku, dan ini salah satu yang harus kita hindari berdebat. Oke mak, ya. Aduh, sampai ingusan nih. Oke. Lanjut. Jadi mana nih yang baik? Pre-order atau ready stock? Pre-order atau ready stock? Yang mana yang bagus? Menurut mama semua gimana? Kalau pengalaman aku ya, kebetulan di 12 tahun aku survive di online shop, aku pernah mengalami ataupun pernah menjalani kedua sistem tersebut, baik ready stock maupun pre-order. Pada saat pertama kali tahun 2013 aku mulai menjadi owner brand salah satu brand baju aku, waktu itu baju anak ya.
itu aku menggunakan sistem pre-order. Bener mak, gurih banget, nggak penting sama sekali, kita tuh kayak nggak perlu nggak perlu modal besar, karena kita bisa tarik DP dari customer. Terus kalaupun ada customer yang order, kita udah save, dalam artian stoknya udah pasti udah baku, tanpa kita harus butuh banyak banget cash flow untuk nyetok, untuk modal, oke? Tapi ada sisi-sisi lain yang menurut aku kayaknya kurang oke ya kalau terus-terusan ready stock. Contoh, misalkan kita mau bazar, misalkan ada tetangga mau main ke rumah nggak punya stok mak, adanya stoknya reject. Gimana tuh jualan kayak gitu? Apalagi sekarang lagi eranya live sale, lagi eranya affiliate, ya kan? Gimana nih kalau kita nggak punya stok, kalau cuma bermain di PO aja? Tapi aku nggak bisa bilang itu PO itu nggak bagus ya mak ya. Aku tidak mengatakan seperti itu. Lalu di sisi yang lain, soal ready stock, aku juga pernah bermain di ready stock. Aku sekalinya produksi waktu itu sekitar 5.000 piece ya, waktu baju gamis dewasa aku nggak perlu sebutin mereknya, yang pasti brandnya aku berubah-berubah ya. Dalam 12 tahun tuh aku berubah-berubah brand, yaitu berevolusi, berinovasi, terus dinamis, ganti-ganti sana ganti sini, karena memang lifetime brand tuh beda-beda. Ada yang cuma 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, waktu saat aku memproduksi baju dewasa itu, aku stok tuh 4.000 piece, dan wow, aku kaget, shock, habis, sold out. Aku terus tuh meningkatkan produksi aku, kapasitas produksi aku terus sampai berapa puluh ribu piece. Tiba-tibanya aneh, pasar yang aku prediksinya itu bakal sold out, nggak taunya malah nggak habis, stoknya jadi numpuk. Akhirnya aku sell, dan akhirnya pada saat sell, reseller aku pada komplain, kok iya sebagai owner brand nge-sell mulu sih. Nah, serba salah nih. Jadi pre-order juga bagus, ready stock juga bagus, tiba-tiba yang mana yang harus kita gunakan, atau sistem seperti apa yang bagus ya? Nah, kalau menurut aku, setelah aku berusaha untuk tenang dan aku mencoba mencari referensi brand-brand, aku coba konsultasi kebetulan klien-klien aku untuk desain aku, karena aku juga selain aku memproduksi baju, aku juga menjadi konsultan desainer, desain pattern ya, baju ya, desain motif-motif gitu. Aku mencoba discuss sama klien-klien brand aku, ternyata ada yang cocok dengan sistem pre-order, ada yang cocok dengan sistem ready stock, dan tidak ada satu kalimat yang pasti, oh pre-order cocok buat aku, cocok buat kita semua, bukan cocok buat aku ya. Pre-order cocok buat aku, belum tentu cocok buat kalian. Pre-order cocok buat kalian, belum tentu cocok buat aku, ataupun begitu sebaliknya. Ready stock cocoknya buat kalian, belum tentu cocok buat aku. Yang pasti yang harus kita lakukan adalah mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu hasilnya, bener nggak? Kalau kita kebanyakan mikir, aduh kayaknya ya Main, aku lebih baik PO aja deh. Cuma kebanyakan mikir aja, PO ready, aku stok apa, jahit apa enggak ya, gimana ya, mikir aja, nggak ada actionnya. Akhirnya kita ketinggalan nih sama tren-tren yang lagi berlangsung, oke? Jadi menurut mama semua gimana nih? Bisa bantu aku share di kolom komentar, ataupun ini video ini ada di YouTube dan di Reels, kalian bisa komen di sini. Menurut kalian mana sih yang bagus, sistem ready stock atau sistem pre-order? Kalau mama tanya semua sama aku ya, Mak Yeyen lebih senang yang mana? Kalau untuk pada saat nih, tips yang kedua ya, menurut aku ya, kedua sistem ini bisa kita kolaborasi. Contohnya yang sekarang aku lagi lakukan adalah garap project Youth Mom. Pada saat aku memulai brand baru aku, Youth Mom, aku bener-bener Youth Mom ini baru ya, brand bener-bener baru aku lahirkan, dan aku mulai memikirkan strateginya gimana caranya. Aku coba mengkolaborasi dua sistem pre-order dan ready stock. Jadi pada saat aku baru mulai punya brand, yang pasti kita harus punya stok dong. Kalau kita nggak punya stok, gimana customer mau beli apa dari kita? Bener nggak sih, Mak? Jadi yang pertama kita lakukan adalah mulai menyetok. Nyetoknya seberapa banyak? Nah, Mak yang paling tahu kapasitas produksi Mak semua, dan Mak yang paling tahu seberapa banyak stok yang cocok untuk pada saat musim-musim seperti ini. Contoh ya, sekarang lagi musim di bulan-bulan Oktober, September, November ya. Itu bulan ber itu untuk dunia fashion, itu musim-musim low season. Nah, yang emak lakukan pada saat low season, sebaiknya tidak stok terlalu banyak. Kecuali nih, ada pengecualian. Kecuali emak mau ada target pada saat bulan peak season. Bulan peak season itu bulan Maret, Februari. Maret itu peak season ya, mendekati puasa dan lebaran. Itu peak season untuk fashion. Emak berani punya modal gede,
Oke, nanti pada saat bulan Januari itu penjahit penuh, konveksi penuh, garment penuh. Oke, baiklah. Aku akan nyetok sekitar 5.000 piece di bulan September Oktober dengan kekuatan modal yang sudah diperhitungkan. Nah, itu bisa mak-mak lakukan. Tapi kalau buat mak-mak yang modalnya terbatas, ya kan, aduh aku punya uang cuma 10 juta, 20 juta, ya udah mak, bikin sesuai yang mak-mak maksimalkan modalnya berapa yang cocok buat mak-mak semuanya. Jadi nggak ada tuh harus, kalau ditanya, kadang banyak tuh ya, banyak teman-teman aku yang baru mau jualan nanya ke aku, Mak, yang kira-kira kalau modal mau bikin baju, bikin brand baju berapa ratus juta. Aku bilang, kamu punya modal berapa gitu loh. Jadi nggak ada, kalau buat aku ya, beda, mungkin beda orang, beda pemikiran. Kalau buat aku, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. For the example, contoh, tahun 2010 aku memulai usaha jualan popok bayi, modal aku cuman 3 juta kala itu. 3 juta aku cuman punya sekitar 20 atau 30 piece popok waktu itu. Satu popok tuh mahal, harganya 300.000 waktu itu. Sekitar 20-an popok deh kalau nggak salah. Aku menyesuaikan dengan modal aku. Jadi 3 juta aku puter dan sampai sekarang. Nah, kalau mak mungkin mau seperti aku, silakan. Atau mungkin mama dikasih modal sama suami, Mami, ini aku punya uang 1M ya, hasil dapat dari dapat lotre ya kan, gitu kan, ini ada 1M, jualin nih mak, jadiin modal deh mami. Oke, dari suami dapat 1M, mungkin mama bisa kayak gitu. Tapi saran aku, kalau untuk pemula produksi, pemula owner brand, sebaiknya jangan ngegas, dikit-dikit aja, pelan-pelan. Oke, 10 juta dulu, oke, tambah lagi modal, jadi jangan langsung nyetok sebanyak-banyaknya, karena nanti nggak bagus juga. Kebanyakan yang aku lihat, banyak brand-brand yang ngegas nyetok gitu ya, akhirnya tanpa memperhitungkan matang, akhirnya mereka lolos punya hutang banyak di supplier kain, atau punya hutang banyak di penjahit, atau stoknya bertaburan entah kemana, atau ya banyak masalah lah. Jadi menurut aku, stoklah sesuai dengan kapasitas emak-emak. Dan yang kedua, di Youthmom aku lakukan sistem pre-order untuk stok-stok yang memang kita lihat ini cocoknya di pre-order. Contoh ya, aku lagi bikin motif rengganis ya, motif rengganis ini motif barunya kita, motif baru aku, dan ini aku produksi di Youthmom dengan sistem pre-order. Kenapa? Karena rengganis ini motifnya motif limited nih, aku nggak mau motif limited ini jadi banjir, akhirnya produksi sebanyak-banyaknya, akhirnya aku lose, ya kan, nggak eksklusif lagi. Akhirnya aku bikin nanti sistem pre-order untuk menjaga eksklusivitas muncrat tuh mah eksklusivitas si motif tersebut. Akhirnya aku bikin sistem pre-order. Jadi kita bisa kolaborasi nih mak, sistem pre-order dengan sistem ready stock. Nah, yang cocok buat mama kira-kira apa nih buat brand mama sekalian? Semoga yang nonton video-video ini adalah mama semua yang lagi bersemangat pengen punya brand. Jangan lupa share sama aku, kita bisa sama-sama saling berbagi, saling belajar. Mungkin aku juga belajar dari mama semuanya. Even aku udah punya pengalaman 12 tahun di dunia online shop, aku masih terus belajar mak, karena dunia online shop ini dunia dinamis. Kita harus terus belajar, terus berinovasi, karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selalu ada yang baru, selalu ada yang amazing, selalu punya konsep baru. Dulu sistem dropshipper, sekarang affiliate lah namanya, meskipun affiliate udah lama ya. Affiliate tuh sistem-sistem untuk dulu brand-brand brand-brand kayak MLM lah gitu-gitu ya, affiliate. Nah sekarang tuh lagi happening banget affiliate Shopee, affiliate TikTok, mungkin bentar lagi ada affiliate Instagram. Dan mungkin kedepannya banyak banget peluang-peluang online shop baru ataupun sosial media baru yang bisa emak-emak lakukan, dan emak-emak bisa terjun di sana untuk nyemplung. Nah, keyword yang paling penting buat emak-emak untuk video aku kali ini adalah selalu nyemplung. Mak-mak jualannya di online shop ya, jadi nyemplung, basahin dirinya ke online shop. Jangan mak pengennya jual online shop tapi mak nggak mau nongol, mak nggak mau bikin story, mak nggak mau bikin reels, mak nutupin muka-muka. Oke lah, mungkin ada beberapa kalangan yang nggak mau mukanya kelihatan, tapi kan bisa voice-nya kedengeran kan sama orang, ya kan? Kita bisa bikin image kan, kita bisa bikin apa. Nah, kalau mama memang konsentrasinya di online shop, so keluarin diri kamu, show off ya, bukan berarti show off ini dalam artian kita pamer, tapi keluar, liatin ke dunia kalau kalian menjualan online, dan brand kalian liatin ke dunia. Jadi di situ pasar bisa membaca, oh brand A, brand B, brand C itu aktif di dunia online. Oke, kira-kira mama semuanya pilih yang mana nih? Cocoknya mana nih dengan brand mama semuanya? Apakah
sistem yang dengan sistem stok dengan ready atau sistem pre-order, kira-kira cocok yang mana? Yuk kita share sama-sama yuk. Jangan lupa tonton terus video-video aku lain. Aku akan terus insya Allah ya, doain aku dapat ide-ide baru, akan terus bikin-bikin video tentang seputar dunia online shop buat mak-mak semuanya. Karena aku basisku mama, anakku 4 ya mak ya. Jangan dikira aku kayak gini, aku masih gadis, enggak mah. Anakku 4, anakku banyak. Jadi aku basisnya mama sama dengan kalian semua. Cuma semangat kita harus tetap muda. Oke, see you mama semua. Jangan lupa di share, like, love. Kalau ada love ya kayaknya di YouTube nggak ada love ya. Oke, di Instagram di love ya. Jangan lupa di share, di komen. Dan semoga mama semuanya terus semangat. Keep fighting, keep stronger, and see you. Bye-bye.